Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ada hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Asma binti Yazid cerita bahwa lengan bajunya Rasulullah itu sampai ke pergelangan. Cuma ini memang Imam An-Nawawi menghasankan hadis tersebut. Ini nanti ada di Abu Dawud, ada di At-Tirmidzi. Tapi Syekh Ali Hasan mendhaifkan hadis tadi. Tuh, ya. Kemudian berikutnya, ini tentang celana atau sarung. Bagaimana sarungnya laki-laki? Yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang melabuhkan sarungnya, pakai sarungnya itu isbal. Tahu isbal nggak Pak? Di bawah mata kaki. Khuyala dalam keadaan sombong. Jadi ada orang pakai sarungnya kedodoran, ya sampai di bawah mata kaki, dan dia berniat sombong, maka balasannya Allah tidak akan memandang orang tadi pada hari kiamat. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Mbak. Sahih. Nah, ini hukum tentang apa? Isbal disertai dengan sombong. Nah, Abu Bakar nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sarung saya itu suka melorot, karena memang Abu Bakar itu kurus, ya, perutnya kecil, Pak. Nggak tahu sama saya lebih kurus mana. Saya kalau pakai sarung kenceng banget. Kecuali saya benerin. Kita diskusi di sini boleh. Feedback ya, bukan dari saya dong. Saya ulangi ya, dari awal nih. Nabi bilang, yang pakai sarungnya isbal disertai kesombongan, balasannya apa? Allah tidak melihat kepada dia pada hari kiamat. Sahabat dengar hadis itu takut, Pak. Oke? Jadi dengan orang sekarang, yang penting gak sombong. Nah, itu orang sekarang begitu. Iya gak sih? Oh, yang penting ngelengsreh tapi gak sombong. Itu orang sekarang. Abu Bakar langsung nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarung saya suka melorot, kecuali saya benerin. Nah, Nabi jawab, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Paham sampai sini, Pak?
Hadis ini digunakan oleh orang-orang yang isbal menuduh Abu Bakar isbal. Iya, saya pernah diskusi kok sama orangnya. Terus gimana Pak? Saya tanya, tadi Abu Bakar bilang apa? Melorot. Berarti Abu Bakar isbal tidak? Tidak. Tuh, gak usah bawa dalil lain. Dalil yang sama kita bawakan. Nah, inilah nanti yang akan menjadikan perbedaan. Hadisnya satu tapi memahaminya beda. Gitu. Jelas Pak ya? Kemudian begitu besarnya rasa takut khawatirnya para sahabat. Abu Bakar orang yang tidak sombong. Makanya beliau nanya. Padahal beliau sengaja isbal tidak. Abu Bakar bilang apa tadi? Illa an ata'ahadahu, kecuali saya benerin. Tuh, melorot benerin. Masya Allah. Itu. Jelas Pak ya? Nanti gimana nih? Apakah ada perbedaan isbal yang nggak sombong sama isbal yang sombong? Kan gitu kan? Nah, sambil jalan kita terangin. Hadis ini dulu udah paham Pak? Nah, duduk perkaranya sudah paham ya? Yang berikutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batoron. Sekarang dari Abu Hurairah. Tadi dari Abdullah bin Umar ya, cerita bagaimana Nabi dan Abu Bakar. Abu Hurairah cerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang ya pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan memandang kepada orang yang sarungnya isbal karena sombong, batoron. Di situ maf'ul mutlak ya, dalam keadaan sombong. Ini kita masih bicara apa? Isbal yang disertai dengan Jadi kalau nggak sombong gimana? Sekarang simpel aja pertanyaannya kan, apa hukumnya orang yang isbal tapi tidak disertai sombong, kan gitu ya? Punten disclaimer sedikit, ini kita lagi bicarakan pakaian bawahnya laki-laki ya. Ibu-ibu wajib isbal ya. Ini buat laki-laki, termasuk jubah ya. Gimana yang tidak sombong? Hadis berikutnya saya bacain. Dari Nabi Muhammad SAW ya, dari Abu Hurairah lagi tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki ya, baik itu sarung ya, maka tempatnya di neraka. Ada kalimat sombongnya enggak? Nah, kalau balasannya sama ya, sama-sama nih ancamannya, Allah tidak melihat dia ya, maka bisa hadis umum ini ditafsirkan dengan yang lebih rinci. Tapi di sini masalahnya ancamannya beda. Kalau isbal tanpa sombong diancam apa tadi? Neraka. Kalau isbal dengan sombong diancam Allah tidak memandang dia. Ngerti Bapak-bapak? Berarti ini nggak bisa dijamakkan. Di hadis ini dikhususkan dengan hadis ini nggak bisa. Karena ancamannya berbeda. Gitu. Jelas Bapak-bapak ya? Dua pilihannya. Kalau isbal disertai sombong, Allah tidak melihat dia di hari kiamat. Kalau isbal tidak disertai sombong, neraka. Yang mana pilih? Mending naikin sedikit dapat pahala sunnah. Udah. Oke, masih panjang ya kajian kita ya. Bacain lagi hadis yang lain.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak sudi berbicara dengan orang tadi. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau melihat orang tadi. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan dosanya, dosa mereka tadi. Walahum adzabun alim, dan mereka dapat azab yang pedih. Siapa ini? 3. Yang pertama mana tadi? Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah SAW. Yang pertama al-musbil. Apa musbil? Orang yang isbal. Isbal perbuatannya, musbil orangnya. Jelas Pak, Bu? Nifaq sifatnya, munafik orangnya. Jelas. Islam amalannya, sifatnya, muslim orangnya. Jelas ya? Isbal perbuatannya, musbil. Nah, orang yang musbil, Allah nggak bicara sama dia, Allah nggak melihat dia, Allah tidak mensucikan dosanya, dan Allah sediakan azab yang pedih. Yang pertama apa tadi? Musbil. Yang kedua, wal mannan. Apa mannan? Orang yang suka ngadu domba. Bahasa kerennya apa Pak? Provokator. Betul nggak? Ya, provokator. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kazib. Yang ketiga yaitu orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Hati-hati. Ya, munafiqu ada ininya, ada apa? Ada tasdidnya di huruf fa. Kalau munafiq, nanya panjang ya. Ini munafik. Kalau ini fa-nya ada tasdidnya. Wal munafiqu sil'atahu bil halfi al-kadzib. Orang yang menyebut-nyebut. Oh, tadi mannan apa tadinya artinya? Itu yang nyebut-nyebut pemberian ya. Saya salah menerjemahkannya. Yang ketiga yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Diulangi yuk. Ada 3 orang yang Allah nggak memandang dia, nggak bicara sama dia, bagi dia azab yang pedih, Allah tidak mau mensucikan dosanya. Yang pertama musbil, yang kedua orang yang mengungkit-ungkit pemberian, menan ya. Kalau adu domba namimah ya, saya lupa. Manan, orang yang suka mengungkit-ungkit siapapun orangnya. Mau orang tua ngungkit-ngungkit pemberian ke anak, mau suami ngungkit-ngungkit pemberian ke istri. Allah nggak suka sama orang seperti ini. Biasanya kalau emosi itu, orang tua capek-capek biayain sekolah anaknya, paham Pak? Ya, hati-hati. Mungkin pemberian itu bisa membatalkan amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Nih ayatnya nih. La tubtilu. Alhamdulillah ketemu 264 Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan apa? Ngungkit-ngungkit pemberian, nyebut-nyebut pemberian. Wal adza, dan menyakiti hati orang yang diberi. Hati-hati. Ya. Batal sedekahnya. Ya udah nggak dapat pahala sama sekali. Nah kan orang mukmin tuh kalau berbuat itu udah. Sebagian orang mungkin terbawa emosi atau suasana ya,
Oh, kamu nggak ingat kebaikan-kebaikan saya misalnya. Nggak ingat dulu begini-begini. Sakit nggak orang digituin? Hati-hati. Kita orang mukmin kalau bantu orang yang tulus. Makanya kemarin kita terangkan ya, bagaimana tipsnya Pak? Tips apa tip? Beda ya? Apa bedanya? Kalau tip, ya. Tipsnya gimana? Sandarkan semua kebaikan yang sampai kepada kita datang dari Allah, berasal dari Allah. Oke? Termasuk kebaikan apa? Saya bisa berbuat baik, itu kebaikan bukan? Itu hidayah dari Allah. Jangan kita batalkan hidayah tersebut, pahala tersebut dengan merasa diri sudah jadi orang baik, merasa diri memberikan kebaikan orang lain. La ilaha illallah. Kita nggak akan bisa melakukan satu kebaikan pun kecuali Allah yang nolong. Kenapa sudah Allah tolong kita berbuat baik, kemudian kita malah membatalkan kebaikan kita? Dengan apa tadi? Menyakiti hati orang yang kita kasih atau menyebut-nyebut pemberian kita. Hati-hati. Ini kadang-kadang nggak sadar loh. Lagi kumpul bareng, sebutin tuh. Itu sampai lulus sekolah lulus SMA saya itu yang biayain. Ada kan kayak gitu? Itu masjid kalau nggak ada saya nggak bakal beres. Ada kayak gitu? Hati-hati. Menyebut-nyebut pemberian itu bisa membatalkan pahalanya. Karena otomatis dia apa? Ria, pengen dipuji kan? Gitu. Yang terakhir yang Allah nggak lihat, Allah nggak ajak bicara siapa? Pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah. Mohon maaf ini ya, kalau saya berlainan pendapat dengan ustadz yang lain ya, mohon maaf. Bapak-bapak tahu endorse? Ada yang endorse murni, nggak dilebih-lebihin? Ada nggak? Menurut saya biasa aja, sama kayak baju yang lain, nggak ada kayak gitu. Nggak bakal dipakai lagi, ya kan? Kalau yang itu kan, wis nyaman gitu kan, nggak mudah lecek, apalah pokoknya. Iya nggak? Hati-hati nih. Halal nggak penghasilannya itu? Ini masuk ke hadis ini. Kita nggak mengeneralisir ya. Bisa aja ada yang di-endorse dan apa adanya ya. Ada nggak? Mungkin ada, silakan. Kita kritik yang apa? Dengan sumpah palsu. Sumpah palsu tadi melebih-lebihkan. Gitu. Hati-hati zaman sekarang nyari uang itu. AdSense halal nggak? Saya kan tanya sama Ustadz Arwandi, Ustadz Amin Nurbaiz ketika jadi YouTube ya. Nanti lebih jelas penjelasannya. Oke, ke sini. Sekarang hadis yang berikutnya. Saya tanya, barusan yang saya baca itu ada kata-kata sombongnya? Tidak ada. Nabi bilang al-musbil. Gitu. Yang berikutnya kata Nabi Muhammad SAW ya, ini dari Abdullah bin Umar. Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu bisa terjadi pada sarung, jubah ya. Imamah juga Pak. Imamah apa Pak? Itu sorban itu gede banget berarti. Ya mungkin sorban bapaknya dipakai anaknya, nggak tahu ya. Imamah itu. Maka siapa yang mengisbalkan apapun, mau celana, mau sarung, mau jubah, dalam rangka sombong, Allah tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat nanti. Sampai sini ada yang ditanyain Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut.
Ini masih ngebahas tentang isbal ini. Udah pernah Pak satu kajian ngebahas tentang isbal? Ah, ini sekarang pernah. Saya juga nggak nyangka ini hadis-hadisnya tentang isbal. Riyadhus Shalihin bab tentang pakaian. Saya baca, loh isbal lagi. Ya udah kita ngalir aja. Dari Abi Jurai ibni Sulaim radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu qultu man hadza qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini ya. Abu Jurai bin Sulaim berkata, aku pernah melihat seseorang yang selalu diikuti oleh orang-orang. Semua yang diucapkan pasti orang-orang ngikutin. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jurai tadi langsung bilang kepada Rasul, "Alaikassalam ya Rasulullah." Boleh nggak bilang gitu? Boleh Pak. Nabi tegur, la taqulu alaikassalam. Ya Rasul, alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta. Jangan engkau bilang alaikassalam, karena alaikassalam itu penghormatan untuk orang yang sudah meninggal. Ini hadis. Ya kalau mau salam yang biasa, assalamualaikum. Gitu. Gak ngerti ininya dari mana itunya ya, apa namanya, susunan bahasanya bisa berubah begitu. Pokoknya Nabi ngingetin ucapan alaikassalam itu untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Qul assalamualaik. Kalau ke satu orang boleh assalamualaik. Kalau ke banyak orang biasanya assalamualaikum, itu yang benar. Qultu anta Rasulullah. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah. Demi zat yang ya Allah alladzi idza asabaka durrun fada'awtahu kasyafahu anka. Allah itu zat, maksudnya gini, saya ini utusan Allah ya. Yang mengutus saya itu Allah adalah apabila engkau ditimpa musibah kemudian engkau doa kepada Allah, Allah yang angkat. Kasyafahu apa artinya? Allah hilangkan, ya Allah hilangkan, Allah singkap. Wa idza asabaka 'amu sanatin fada'awtahu anbataha laka. Yang kalau engkau tertimpa paceklik atau paceklik Pak, kekeringan 1 tahun, 1 musim kekeringan. Tahun lalu pernah kita Pak ya, sampai gunung digerem kebakaran di Ciwandan juga ya kan, saking keringnya, saking panasnya. Alhamdulillah sekarang udah nggak kayak tahun lalu lagi. Kalau engkau berdoa kepada Allah, Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin fadallat rahilatuk fada'awtahu raddaha alaik. Dan engkau kalau ada di padang pasir yang luas, kemudian engkau kehilangan hewan tungganganmu beserta bekal-bekalnya, kemudian engkau minta kepada Allah, berdoa, Allah akan kembalikan. Oke? Qultu i'had ilayya, kata Abu Jurai ya, dia minta nasihat dari Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang, la tasubbanna ahadan. Ini hadis paling relate sama di zaman sekarang. Apa kata Nabi? La tasubbanna ahadan. Apa kata Nabi? Jangan engkau mencela seorang pun. Iya enggak? Saya ngomong bersama Pak.
Di saat sekarang banyak orang yang mencaci maki, mengumpat, nah, anak-anak sekarang kalau megang HP gini, kalah bilang apa? La ilaha illallah. Saya nggak sampai hati mencontohkannya. Bener nggak? Nah, saya kasih pelajaran tuh ke anak-anak SMA. Saya bilang, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang mengumpat, mencela, mencaci maki. Misuh, toh misuh, Pak. Nah, yang bilang celaka siapa? Allah. Nah, saya kasih tahu tuh, kalian ini bentar lagi lulus SMA, ada yang kuliah, ada yang cari kerja, mau berhasil, mau sukses, dimulai dari jaga lisan, ngomong yang benar, jangan ngumpat, jangan mencela. Orang itu ngelihat ucapan orang lain, saya gituin, Mbak. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Kalau ingin diperbaiki kehidupan kita, mulai dari menjaga. Coba saya salah nggak? Al-Ahzab ayat 70, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini Bapak hafal semua, hafal Quran apa? Sering Jumatan? Ya bukan sering, memang setiap hari Jumat, salat Jumat. Berarti nggak tidur kan? Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Nggak main-main, Pak, Bu. Orang yang bertakwa kepada Allah berucap yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki a'malakum apa? Perbuatan kalian. Perbuatan itu apa sih? Ya kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu perbuatan kita kan? Berarti dapat kuncinya nih. Siapapun orangnya yang mau Allah perbaiki kehidupannya, Allah perbaiki rumah tangganya, Allah perbaiki usahanya, dimulai dari apa, Pak? Bertakwa kepada Allah, menjaga lisan. Takwa yang paling sederhana, Bapak Ibu, jaga sholat 5 waktu, perbaiki sholatnya. Yang kemarin masih apa? Set apa tuh? Ada ya sholat coba gitu ya? Coba tumak nina. Mau kemana sih buru-buru sholat? Saya sampai sekarang masih heran. Ada makmum mau ngeduluin imam itu mau kemana? Bukankah tetap aja yang selesai imam duluan? Gak mungkin kan makmum salam duluan, bener gak? Mau kemana? Biasa itu godaan syaitan seperti itu, Pak, godaan. Maka yang benar itu Bapak Ibu ya, sahabat itu kalau sholat, sahabat bilang begini, kami tidak sujud kecuali dahi Nabi nyentuh lantai, nyentuh tempat sujud, baru sahabat sujud. Jangan baru Allah pada sujud semuanya, jangan. Ya mungkin kasar katanya baru beralih ke gerakan yang berikutnya, Allahu Akbar gitu kan. Makanya yang benar itu soft paling depan ngelihat imam, oke? Soft belakang ngelihat soft depannya. Bukan ini Allahu Akbar yang duluan sujud nyampe bawah, soft paling belakang. Iya nggak kayak gitu nggak? Nah, hati-hati ya. Nggak gitu konsepnya ya. Nah, jadi kalau mau diperbaiki kehidupan kita, dimulai dari apa tadi, Pak? Lisannya diperbaiki. Caranya gimana? Banyak-banyak zikir. Orang kalau kebanyakan zikir ya, sampai kecanduan zikir itu, latahnya juga zikir. Bener nggak? Kaget bilangnya apa? Allahumma barik. Ada yang begitu, ada ya kan? Ya bagus kan? Ya Allah berkahilah, Masya Allah, langsung apa? Doa keberkahan, gak apa-apa. Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Karena subhanallah Pak, betul kita nggak bisa ngelihat hati seseorang betul, tapi perilaku dan ucapan itu dituangkan dari isi hati. Betul. Akan saya curiga ini kalau ibu-ibu kaget, ayam. Jangan-jangan hatinya itu isinya apa? Yang dipikirin ayam. Jangan-jangan jajal ayam dikagetin, jangan sampai bilang ibu-ibu. Nggak mungkin. Maka intinya apa tadi? Ingin memperbaiki lisan dimulai dari banyak berzikir. Bapak kalau baca keutamaan zikir ya. Matsalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurullaha kamatsalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang banyak berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sampai seperti itu. Ya hatinya itu. Kalau hati kita mau hidup berarti banyak-banyak zikir. Lanjut. Apa kata Abu Jurai? Fama sababtu ba'dahu hurran. Setelah Nabi bilang itu kan tadi dia minta nasihat kan? Nabi nasihatnya apa tadi Pak? Jangan mencela seorang pun. Selamanya Pak sampai meninggal orang ini Abu Jurai gak pernah mencela siapapun. Subhanallah. Wala abdan wala ba'iran wala syatan. Gak pernah mencela saudara yang merdeka, gak pernah mencela seorang budak, gak pernah mencela unta, gak berani dia cela. Kambing gak pernah dia cela. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan Abu Jurai tidak pernah meremehkan kebaikan seseorang sedikit pun. Berarti rahasianya kita kalau nggak mau mencela orang apa Pak? Belajar menghargai kebaikan orang lain apapun itu. Berarti kita harus dibiasakan bilang apa Pak? Terima kasih. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Istrinya bikinin kopi, ya kan? Pegang tangan istrinya Pak. Pandang wajahnya. Makasih ya sayang. Istrinya seneng gak digituin? Langsung lebar itu apa namanya telinganya? Dimulai dari apa? Mudah mengucapkan terima kasih. Biasanya kan bapak-bapak minta tolong anak ya kan? Nah, ayah haus nah, ambil gelas, bawa air kan? Salah nggak seorang bapak bilang ke anaknya, makasih ya nak? Salah nggak? Nah, itu dimulai dari itu dulu Pak. Berusaha menghargai kebaikan siapapun ya, jangan pernah memandang remeh kebaikan orang lain sekecil apapun. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka. Kalau engkau ngomong sama saudaramu, ya, hadapkan dirimu sama dia. Jangan menggungin, ya, jangan ngebelakangin. Ini nasihat dari siapa Pak? Dari manusia terbaik untuk masyarakat terbaik. Siapa masyarakat terbaik? Para sahabat. Manusia terbaik siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ngomong yang sopan ngapain Pak? Saya respect sama orang zaman sekarang ketika ngobrol sama temannya, HP-nya ditaruh. Iya Pak, punten, ada yang bisa dibantu? Masya Allah. Kan sekarang kan udah mulai culik tuh, ada apa saudaranya ngobrol tuh sambil ada nggak? Jangan-jangan saya lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nasihat buat kita semua ya, bareng-bareng ya. Sama saya juga menasihati diri saya pribadi. Ya, subhanallah. Kemudian inna zalika minal ma'ruf ya, tidak mencela orang lain ya. Apalagi tadi menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Kemudian kalau berbicara sama orang itu
menghadap ke orang yang bicara, itu semua adalah kebaikan. Siapa yang bilang kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warfa izaraka ila nisfis saq. Angkat sarungmu itu, naikin sampai setengah betis. Ayo. Ini nasihat dari Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalau mau ngambil petunjuk selain Nabi. Kalau nggak mau diaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup sebentar doang. Terus mau milih petunjuk selain Nabi? La haula wala quwwata illa billah. Sebentar doang. Kita nih belajar disiplin, taat peraturan syariat Islam hanya sampai meninggal. Kalau besok kita meninggal, berarti disiplin kita sampai kapan? Sampai besok doang, sebentar. Terus mau cari apa kita? Ya. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalau engkau enggan, boleh sampai mata kaki. Jadi ada kesimpulan. Ya. Pakaian bawahan laki-laki itu antara setengah betis sampai mata kaki. Tadi hadis bawahnya tadi sebelumnya apa Pak? Ma asfala minal ka'bain. Apa-apa yang di bawah mata kaki. Berarti toleransi itu paling banter, nutup mata kaki masih boleh. Yang penting tidak di bawah. Nah, kurang apa coba? Ya kan? Gitu. Jadi ya teman-teman juga kalau ngelihat temennya mata kakinya ketutup, ya jangan di ini. Bisa jadi dia asalnya di atas mata kaki cuma melorot. Paham Pak? Nah gitu Pak. Tapi jangan juga orang baru pengajian dilihat kakinya. Pak, dia baru mau ke masjid, alhamdulillah. Betul gak sih? Nah, alhamdulillah, jangan dicela. Nanti juga lama-lama dia merasa beda sendiri. Kok yang lain cingkrang, saya nggak cingkrang. Nanti dia nanya, mau tanya sih, beli celananya di mana? Karena malu dia sendirian kan. Jangan dicela. Orang mau ke masjid, alhamdulillah. Dia nggak sih? Betah di masjid saat habis sholat gak langsung pulang dengerin kajian, alhamdulillah. Jangan dilihatin kakinya, jangan gitu ya. Subhanallah. Kemudian berikutnya, wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha min makhilah. Nah, ketemu hadisnya nih. Jauhi oleh kalian sarungnya yang isbal karena itu bagian dari sombong. Allahu Akbar. Isbal itu sendiri salah satu jenis kesombongan. Jelas? Nabi yang bilang, protes sama Nabi. Saya bacain doang. Iya nggak sih? Saya nggak berhak ngotak-atik syariat. Nabi yang ngomong, mau protes sama Nabi. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Karena sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Al-makhilah. Wa inni mru'un syatamaka wa ghayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu. Apabila ada orang yang mencelamu, mencaci makimu, ya kamu tahu apa perbuatan itu, ya kamu nggak ngelakuinnya, jangan balas celaan itu. Ya Allah, saya jadi ingat guru ngaji saya Pak. Saya dari SD ngaji sama guru ngaji saya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Nasihatin ke saya Pak, Mam, kalau ada yang ngeledek kamu, ada yang ngejek, bilang alhamdulillah. Itu dari kecil itu Pak saya diajarin begitu. Ya mungkin guru saya tahu hadis ini mungkin. Gak usah dibalas hinaan orang. Kadang yang menghina kita lebih kuat. Kita balas hinaan, kita hanya dipukul, bener gak? Gak apa-apa Pak, ajarin anak-anak kita. Nah, kalau kamu dihina apapun, bilang alhamdulillah, pergi tinggalin. Gitu. Kalau kita sudah dewasa, ya cukup tahu aja, berarti dia orang begitu. Iya nggak sih? Udah nggak usah dilayani. Ya, ada orang menghina kita. Ini Nabi yang bilang loh.
tidak usah balas hinaan orang tadi. Bilang apa Pak? Alhamdulillah. Pasti ada yang protes. Oh dihina kok alhamdulillah, gimana sih? Nah, ibu bapak percaya nggak kalau kita dizolimi orang tuh pahala dia buat kita? Percaya nggak? Kita dihina orang tuh pahala dia nanti dikasih ke kita, ditransfer. Bapak-bapak cek saldo sekarang. Kalau ada yang transfer 10 juta, alhamdulillah nggak? Punten ini bapak ibu, uang itu nggak dibawa mati. Kita dapat rezeki yang kita nikmati ketika hidup aja, masya Allah bersyukur, ya kan? Kita dapat pahala yang kita bawa ke hadapan Allah, kemudian kita tidak bersyukur. Allah Akbar. Makanya udah tepat itu. Kita dihina bilang apa? Alhamdulillah. Mau lebih dalam lagi Pak? Alhamdulillah dia tahu aib saya segitu doang. Makanya dia hina saya. Coba kalau dia tahu semua-muanya, saya udah dijadiin apa, ya kan? Ayo, kurang dalam apa? Iya kan? Itu baru sedikit yang dia tahu aib saya segitu, makanya dia menghina saya. Makanya bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, keburukan yang lain dia nggak tahu. Alhamdulillah. Kemudian, fa inna ma balu dzalika alaihi. Ya? Apa? Karena orang yang berbuat buruk kepadamu itu urusan dia dengan Allah. Nanti Allah yang akan membalas. Iya nggak? Oke, kita balik lagi ke hadis yang lalu. Apa kata Nabi? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku? Kata Allah ya, hadis qudsi. Aku umumkan peperangan terhadap orang itu. Walinya Allah siapa Pak? Orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah setelah syahadat apa Pak? Salat 5 waktu. Kalau kita termasuk orang yang menjaga salat 5 waktu, dia menghina kita, urusan dia dengan Allah. Kita ini kan hamba Allah. Kita ini makhluk Allah. Kita milik Allah. Dia menghina kita, berarti dia menghina ciptaan Allah. Ya kan? Kemarin kajian anak-anak saya tanya kepada anak-anak, nah apa alasan kita nggak boleh ngeledek teman kita, nggak boleh ngeledek orang lain? Tahu jawabannya apa Pak? Jawab itu serentak. Berarti kita menghina anak orang. Betul nggak? Ya kan temennya itu anak orang. Kemudian kita menyakiti saudaranya. Coba, Bapak punya adik. Adiknya dihina, terima nggak? Tuh, berarti kalau kita menghina satu orang, yang sakit hati itu bukan satu orang dia doang, tapi siapa? Keluarganya juga disakiti. Siapa? Orang tua mana yang terima anaknya dihina? Nggak ada. Yang berikutnya apa? Kita menghina ciptaan Allah. Nah, itu. Berat, Pak. Bapak tahu dosa merendahkan kehormatan saudara muslim? Tahu nggak Pak? Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Biasanya merendahkan orang lain dengan cara apa? Riba. Berarti masuk ke hadis ini mencela saudaranya apa? Riba tadi. La haula wala quwwata illa billah. Yang berikutnya ada hadis. Hadis ini dinilai oleh Imam Nawawi sahih, bahkan sesuai syarat Muslim. Salah satu syaratnya Imam Muslim itu adalah perawinya itu hidup sezaman. Beda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan harus ketemu. Hidup sezaman belum tentu ketemu. Ya enggak? Yang satu di Irak, yang satu di Madinah belum tentu ketemu. Walaupun satu zaman, sama-sama tahunnya. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis dari Abu Dawud ini sanadnya sahih, tapi dinilai oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dhaif. Pun demikian, beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali membawakan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga yang sanadnya sahih, semakna. Berarti hadis ini bisa dipakai isinya. Karena nanti ada nilai hadis begini Pak.
matanya sahih, sanadnya dhaif. Paham nggak Pak? Contoh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu sanadnya dhaif. Tapi matanya didukung sama Al-Qur'an di surah An-Nisa. Fala taq'ud ma'ahum idzam misluhum tentang orang-orang munafik itu, sahabat jangan duduk bersama mereka. Kalau kalian tetap duduk, apa bahasanya? Kekeh tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Paham nggak? Nah, jadi nanti ada hukumnya hadis itu memang secara sanad dhaif, tapi matanya sahih karena semakna dengan hadis lain yang sahih atau sejalan dengan Al-Qur'an maknanya. Ini saya bacakan hadisnya ya. Bainama rajulun yusalli musbilun izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhab fatawadda. Di zaman Nabi, kata Abu Hurairah, ada seorang sholat yang sarungnya isbal. Kemudian Nabi bilang, pergi wudu. Fazahaba fatawadda, orang tadi wudu ya, summa jaa faqala izhab fatawadda. Udah wudu kan? Datang suruh wudu lagi. Maka orang tadi bingung lah, udah wudu suruh wudu lagi. Malaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka amartahu an yatawadda summa sakatta anhu. Maksudnya apa ya Rasulullah, kok saya disuruh wudu lagi gitu kan? Maka Nabi diam sebentar. Kemudian Nabi bilang, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Gara-gara apa? Karena orang tadi sholat tapi dalam keadaan isbal sarungnya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Nah, kita fokus sama ini aja nih ujungnya. Apa ujungnya? Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang isbal. Musbil kan tadi orang yang isbal kan. Saya pernah sholat di salah satu masjid, imamnya ngingetin sufakum, jamaah yang sarungnya isbal dinaikin. Nah ini ada Pak, ada. Saya jadi makmum waktu itu, imamnya ngingetin. Ya, bisa jadi ini yang dikaji hadisnya. Ada pun hadis yang sahih, yang riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Orang yang sholat dalam keadaan apa? Isbal, sarungnya, isbalnya ditambah sombong lagi, maka nggak ada jaminan dari Allah. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka? Allah nggak jamin. Itu. Kesimpulannya apa Pak? Hah? Kesimpulannya apa? Ya udah naikin aja dikit, ya kan? Celananya naikin dikit, selesai urusan, bener gak sih? Sarungnya naikin dikit, beres sudah. Nah, tadi kita sudah terangkan dari mana sampai mana Pak? Setengah betis, paling tinggi itu ya. Jangan ada yang sholat selutut lagi celananya. Barangkali kan? Dalilnya umum kan? Ya kan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Terus dia pakai celana sampai lutut. Ya kalau gerak emang nggak kelihatan entah, ya kan? Nah, makanya paling tinggi celana atau sarung laki-laki sampai mana? Setengah betis. Ya, karena pergerakan tadi. Kalau kita enggan sampai mana? Sampai mata kaki. Mata kaki apa mata air, Pak? Mata kaki. Ya. Ya sedang itu di atas mata kaki. Tapi kalau kita enggan, misalnya teman-teman kan ada yang kerja di kantor ya. Misalnya kayak aneh ya, pakai cingkrang, kaos kakinya kelihatan gitu kan. Ya saya mah biasa aja sih. Ya saya biasa aja. Ya, orang mau ngeliatin gimana ya biasa aja. Kalau nanya dijawab gitu aja kan. Boleh nutupi mata kaki asal jangan di bawah mata kaki. Jelas ya?
Oke. Ini hadisnya panjang banget, takut nggak cukup. Saya lewat aja hadis yang pendeknya lagi. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bacakan hadis yang pendek tadi. Nabi bilang Pak, izaratul muslim ila nisfi saq. Sarungnya seorang muslim itu setengah betis, wala haraj wala junah. Ya. Apa maksudnya ini? Nggak ada dosa, ya, nggak masalah. Kalau pakai sarungnya seberapa? Setengah betis. Fima bainahu wa bainal ka'baina. Sarungnya itu makainya itu antara setengah betis sampai apa? Mata kaki, nggak dosa, nggak masalah. Tuh, Nabi ngajarin tata cara sarungnya muslim, seorang muslim bawa-bawa dosa. Berarti ini bukan hal remeh. Ini ada kaitannya dengan akhirat. Logikanya gini Pak, Allah yang punya pakaian, ya nggak sih? Baju kita ini milik Allah, celana kita ini milik Allah, sarung kita milik Allah. Allah yang ngatur bagaimana cara pemakaiannya. Sekarang kalau kita mau meremeh-remehkan aturan Islam, ngapain sih Allah melarang kita pakai sutra? Ayo, apa masalahnya laki-laki pakai sutra? Nah, kalau ingin meremehkan syariat. Tapi kalau kita seorang mukmin yang punya iman, kita mau diatur sama Allah, ya udah. Nabi bilang apa? Sami'na wa ata'na, gitu. Jadi Nabi kasih aturan buat pakaian bawah laki-laki. Dari mana sampai mana tadi Pak? Setengah betis sampai mata kaki. Jadi sudah saya terangkan tadi. Famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa-apa ya, apapun yang di bawah mata kaki maka dia di neraka. Di bawah mata kaki ya. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Siapa yang isbal sarungnya di bawah mata kaki, Allah tidak melihat kepada dia. Allahu Akbar. Ini hadis lengkap Pak. Nabi terangkan yang disertai kesombongan, Allah tidak lihat dia. Yang isbal doang diancam neraka. Subhanallah. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Mau catat Pak? Nomornya 4093. Barangkali mau cari referensinya. Kemudian Ibnu Majah 3573. Kalau mau merujuk ke kitab aslinya ada di situ. Ini kita dapat satu hadis Nabi jelaskan yang isbal doang sama isbal disertai kesombongan. Jadi kesimpulannya apa Pak? Dua-duanya haram. Mau sombong mau nggak sombong Pak. Bahkan tadi ada hadis apa? Al-musbil minal makhila. Isbal itu salah satu jenis kesombongan. Cukup Pak ya? Coba kita lanjut di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.